Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Kamis 19 Juni 2025 tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dipilih meski tak dipandang. Di dunia ini, nilai seseorang seringkali diukur dari apa yang ia miliki. Gelar, pendidikan, kekayaan, jabatan, atau pengaruh, tak jarang orang yang biasa-biasa saja dipandang rendah, diremehkan, bahkan diabaikan. Namun ayat ini mengungkapkan rahasia besar dalam kerajaan Allah. Tuhan justru memilih mereka yang dipandang hina oleh dunia untuk menyatakan kemuliaannya. Allah tidak memilih berdasarkan standar manusia. Ia tidak mencari yang paling kuat, paling pintar, atau paling populer. Dia mencari hati yang berserah, yang rendah, dan yang siap pakai. Mengapa? Supaya tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Semuanya berasal dari anugerahnya, bukan usaha kita sendiri. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, contoh yang bisa kita lihat dalam Alkitab, Allah memakai orang sederhana. Yang pertama Musa, seorang yang gagap, tetapi dia menjadi pembebas umat. Musa bukan seorang orator ulung. Bahkan dia sendiri berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat dan berat lidah. Itu bisa kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 10. Dan ia seorang pelarian yang pernah membunuh orang Mesir dan hidup sebagai gembala di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Allah memakainya untuk menantang Firaun dan memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mengapa? Supaya jelas bahwa bukan karena kehebatannya, tetapi karena kuasa Allah. Contoh yang kedua yaitu Daud, anak gembala yang menjadi raja. Daud hanyalah anak bungsu, bahkan tidak dianggap layak diundang saat Samuel hendak mengurapi raja. Itu bisa kita lihat ceritanya dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Tapi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatan, tetapi dengan iman. Tuhan memakai Daud, seorang gembala sederhana, untuk menjadi raja besar karena hatinya yang taat dan percaya. Contoh yang ketiga yaitu para murid Yesus yang berlatar belakang dari nelayan, pemungut cukai, orang biasa. Sebahagian besar murid Yesus tidak berpendidikan tinggi. Mereka bukan ahli Taurat atau imam. Di mata dunia, mereka tidak berpengaruh. Bahkan ada yang dianggap pengkhianat bangsa, seperti Matius si pepungut cukai. Tapi mereka yang diutus Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia.
Supaya jelas bahwa kuasa Injil bukan karena manusia hebat, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Apa yang dapat kita imani dari apa yang dinyatakan firman ini untuk kita saat ini? Mungkin kita pernah merasa terlalu lemah atau tidak cukup baik untuk dipakai Tuhan. Tetapi justru kelemahan kita bisa menjadi sarana Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Allah tidak mencari orang yang sempurna, orang yang kuat, atau orang yang terpandang. Tetapi Allah mencari orang yang bersedia, taat, dan rendah hati. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa membanggakan diri. Dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Persis seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai 29 ini. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, jangan kita bersandar pada kekuatan diri sendiri. Tapi percaya bahwa Allah bisa memakai kita meskipun kita lemah dan sederhana. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan dan izinkan Dia berkarya melalui hidup kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau selalu memakai kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, pertanda bahwa kami Engkau panggil tidak melihat derajat dan kepribadian kami. Tapi orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan dipenuhi dengan rasa rendah hati dan ketaatan. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.